Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung dengan kami di dalam forum edukasi sosialisasi pemahaman stres dan penanganannya secara mandiri. Di rumah saja, tentunya di era new normal. Sebelumnya, perkenalkan, kami kelompok KKN PPM 38 Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Nah, kali ini kami akan memberikan materi tentang apa itu stres dan bagaimana sih cara penanganannya. Tonton terus sampai habis ya. Keep enjoy. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang putus asa, gugup, marah, atau bersemangat. Ini dinamakan sebagai stresor. Situasi tersebut akan memicu respon tubuh baik secara fisik maupun mental. Respon tubuh terhadap stres dapat berupa nafas dan detak jantung menjadi lebih cepat, otot menjadi kaku, dan tekanan darah meningkat. Stres seringkali dipicu oleh tekanan batin, seperti masalah dalam keluarga, hubungan sosial, patah hati, cinta tak terbalas, atau masalah keuangan. Dan ini sering kali kita temukan setiap hari. Nah, kita masuk ke gejala ya. Gejala yang paling sering muncul pada saat seseorang mengalami stres dapat berbeda tentunya, tergantung penyebab dan cara menyikapinya. Ada 4 gejala yang sering nampak dan muncul pada seseorang yang mengalami stres. Pertama, gejala emosi. Misalnya mudah gusar, frustrasi, suasana hati yang mudah berubah atau moody, sulit untuk menenangkan pikiran, rendah diri, serta merasa kesepian, tidak berguna, dan kebingungan. Kadang orang-orang yang mengalami stres juga mengalami hilang kendali. Bahkan ini, jika berkelanjutan, bisa menyebabkan depresi. Kemudian yang kedua, gejala fisik. Gejala fisik ini bisa berupa tubuh yang lemas, pusing, migrain, kepala tegang, gangguan pencernaan, mual, dan diare atau sembelit, nyeri otot, jantung berdebar, sering batuk pilek, tidur terganggu, hasrat seksual yang menurun, tubuh gemetar, telinga berdengung, kaki, tangan merasa dingin dan berkeringat, atau mulut kering dan sulit menelan. Stres pada wanita juga dapat menimbulkan keluhan atau gangguan pada siklus menstruasinya. Yang ketiga, gejala kognitif. Contohnya seperti sering lupa, sulit memusatkan pikiran, pesimis, memiliki pandangan yang negatif, dan membuat keputusan yang tidak baik. Yang keempat, gejala perilaku. Misalnya, tidak mau makan, menghindari tanggung jawab, serta menunjukkan sikap gugup seperti menggigit kuku atau berjalan bolak-balik, merokok, hingga mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Setelah tadi pemaparan tentang gejala stres selesai, kita lanjut ke penyebab stres. Saat seseorang menghadapi kondisi yang memicu stres, tubuh akan bereaksi secara alami, yaitu dengan melepaskan hormon yang dinamakan kortisol dan adrenalin. Reaksi ini sebenarnya baik untuk membantu seseorang menghadapi situasi yang berbahaya atau mengancam, sehingga bisa keluar dari situasi tersebut. Ada beberapa situasi atau peristiwa yang dapat memicu terjadinya stres, antara lain tidak memiliki pekerjaan, beban di
tempat kerja, akan menjalani wawancara pekerjaan, tidak kunjung hamil ketika sudah cukup lama menikah, khawatir tidak mampu merawat anak, bertengkar dengan pasangan, hubungan yang tidak baik, dan menjadi korban pelecehan. Diagnosis dan pemaparan stres. Ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Teman-teman, bila seseorang tidak dapat mengatasi stres dengan baik dan stres malah menjadi berkepanjangan, dianjurkan untuk berkonsultasi dengan konselor, psikolog, atau psikiater. Terlebih, bila stres dialami secara berulang hingga menyebabkan gejala fisik. Melalui sesi konseling, konselor, psikolog, atau psikiater akan mencari tahu pemicunya agar dapat ditentukan penanganannya. Bila stres sudah memengaruhi kerja organ dalam, konselor, psikolog, atau psikiater akan merekomendasikan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium dan rekam jantung. Setelah mengevaluasi masalah kondisi mental dan fisik pasien, psikolog dan psikiater akan menentukan tindakan penanganan yang sesuai dengan jenis masalah yang dihadapi pasien. Fokus dari penanganan stres adalah untuk mengubah cara pandang dan respon penderita terhadap situasi yang menjadi penyebab stres atau stresor. Metode penanganan stres mencakup perubahan gaya hidup, teknik relaksasi, serta psikoterapi. Perubahan gaya hidup ini meliputi olahraga secara teratur, menerapkan pola makan dengan gizi seimbang, membatasi konsumsi kafein, menghindari konsumsi alkohol dan nafza, tidur yang cukup, melakukan kegiatan yang menyenangkan hati. Selain perubahan gaya hidup, upaya penanganan stres juga dapat dilakukan dengan melakukan teknik relaksasi yang dapat meredakan stres, misalnya meditasi, aromaterapi, atau yoga. Dalam psikoterapi, psikiater atau psikolog akan mencoba untuk menekankan kepada penderita untuk selalu memiliki pandangan yang positif dalam segala kondisi. Selain itu, psikiater dan psikolog akan meminta pasien untuk membuat tujuan dalam hidupnya dimulai dari tujuan yang mudah dicapai. Psikoterapi ini akan dilakukan dalam berbagai sesi. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikiater bila Anda merasa mengalami stres yang